Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Kalau biasanya kita kasih rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk smartphone ataupun untuk laptop, kali ini yang beli laptop yang satu ini kayaknya lebih sesuai dengan keinginan deh. Karena selain harga yang mencolok, ada lagi nih yang mencolok, yaitu layarnya yang ada dua di sebuah laptop gaming. Penasaran kayak gimana pengalaman pakainya, dan seberapa worth it sih laptop yang satu ini? Maka itu langsung aja deh, gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk ROG Zephyrus Duo 15 SE. ROG Zephyrus Duo 15 SE, panjang ya namanya. Tapi kata kuncinya ada di ROG, alias ini laptop gaming, serta kata Duo yang nunjukin ada yang dua, yaitu layarnya. Bener nih kata Taylor Swift, two is better than one. Dan nggak salah juga ada huruf SE alias Special Edition, soalnya nggak cuma mie instan yang spesial isi dua. Impresi awal dari laptop ini, berat banget nih. Bobotnya cuma 2,5 kilo, tapi mungkin karena dimensinya yang gede, jadi titik masanya agak berat ke belakang. Dimensi dan beratnya ini jadi salah satu yang paling gede untuk seri ROG baru saat ini. Cuma kalah dari seri ROG yang 17 inci. Bahan bodinya dari metal, biar lebih kokoh dan terkesan premium. Dari luar nggak ada RGB nyala-nyala, jadi nunjukin kesan misterius dengan warna full hitam kayak gini. Cover layarnya matte yang nggak gampang nempel sidik jari, dengan ada logo ROG yang glossy. Ada garis diagonal di tengah, dan di kiri bawah ada pola titik-titik ala dot matrix. Nggak lupa, ada tulisan Republic of Gamers di bawah yang agak samar. Di bagian belakang, kiri, dan kanan, ada lubang buangan panas yang lebar. Sementara di bawah, ada semacam kakinya, biar bodinya nggak nempel langsung ke meja, sekaligus nambah lubang udara. Serta ada tulisan Republic of Gamers juga di bawah. Tapi, yang pasti bikin orang nengok pas kalian pakai di coffee shop itu, pas kalian buka, dan ada layar tambahannya yang bisa ngangkat. Apa itu laptop biasa yang bentuknya kotak gitu aja, nggak ada yang heboh. Kecuali, kalau ada yang bawa iMac, mungkin beda cerita sih kalau itu. Sebagai salah satu seri ROG tertinggi saat ini, udah selayaknya lah ya, kalau laptop ini speknya dimentokin semaksimal mungkin. Tapi efeknya, harganya bisa bikin ginjal bergetar nih. Saat ini, ada 3 varian untuk laptop kode GX 551 ini. Dengan varian termurahnya, kayak yang kita pegang ini, harganya setara 1 NMAX. Sementara varian tertingginya, yang pakai AMD Ryzen 9 5900HX dan RTX 3080, dipatok seharga 2 NMAX varian tertinggi. Itu pun masih ada kembaliannya. Dengan harga semahal ini, tentunya banyak hal yang bisa kalian dapat selain dari spek super tinggi. Yang bikin laptop ini nggak cuma cocok buat gamer, tapi juga buat content creator. Pertama, kita tes performa laptopnya. Beneran kenceng atau menang di gimmick doang? Kita tes pakai varian yang paling murahnya aja, yang pakai AMD Ryzen 7 5800H dan GeForce RTX 3060. Prosesornya ini udah pakai arsitektur Zen 3 dengan 8 core 16 thread yang clocknya bisa sampai 4,4 GHz. GPU-nya RTX 3060 yang 115 watt ya, yang bisa di-boost sampai 130 watt. Daya berapa wattnya ini penting nih buat diperhatiin, karena seri yang sama bisa jadi ada daya yang beda. Kalian juga bisa tentuin level performanya, serta sistem pendinginnya via Armoury Crate. Mulai dari silent, buat kipas lebih senyap dan lebih hemat daya, performance yang lebih tinggi, serta turbo buat push performanya semaksimal mungkin. Kalau kalian masih mau lebih lagi, bisa setting di mode manual juga. Mode turbo dan manualnya ini cuma bisa diaktifin kalau sambil colok charger ya, soalnya makan dayanya lebih gede. Buat patokan awal, kira-kira segini hasil benchmarknya dari beberapa aplikasi untuk berbagai pilihan mode. Angkanya jelas sangar banget, walaupun masih ada varian yang lebih gila lagi dari ini. Untuk performa aslinya, kita tes pakai buat beberapa game dan video editor. Semuanya kita tes sambil colok charger ya, soalnya kalau pakai baterai jelas jauh banget dari maksimal. Mulai dari game yang enteng macam CSGO, bisa dapat rata-rata di 180 fps, bahkan bisa 200 lebih. Game yang perlu frame rate tinggi gini emang cocok nih, buat manfaatin refresh rate layarnya yang bisa sampai 300 Hz. Kemudian buat game tongkrongan, kita pakai PES 2021. Buat game ini, bisa mentok di 60 fps kemampuan gamenya, baik di mode silent, performance, ataupun turbo. Mulus lah, nggak ada kendala. Lanjut buat game AAA, di sini kita pakai mode turbo aja ya, biar bisa lihat kemampuan maksimalnya. Dengan setting grafis paling kanan, serta DLSS-nya on. Pertama untuk Shadow of Tomb Raider, bisa dapat kurang lebih di 90 fps,
tergantung scene-nya ya, bisa naik turun sekitar 10%. Kemudian untuk Red Dead Redemption 2, plus minus ada di kisaran 45 fps. Sementara buat Assassin's Creed Odyssey, lebih berat nih. Rata-rata di 40 fps, tapi kadang bisa naik ke 50-an, bisa juga turun sampai 20-an. Buat sebagian besar orang, angka segini udah cukup banget buat dipakai gaming dengan nyaman. Buat game AAA pun tergolong mumpuni, tapi emang kemampuan grafisnya sesuai lah dengan kelasnya RTX 3060. Kalau mata kalian gatel gitu lihat frame rate-nya kadang turun, bisa kalian turunin settingnya, atau baiknya emang ambil yang RTX 3070 atau 3080 sekalian. Cuma ya artinya bayar lebihan lagi. Untuk temperatur, paling panas di bagian belakang, yang jadi tempat buangan panas utama. Sementara tempat lain kayak keyboard ataupun layar kedua yang mungkin dipegang selama main game, tetap adem banget. Maksimal di 40-an derajat untuk daerah keyboard kayak di WASD-nya. Kemudian kita tes juga buat ngedit video yang 3D. Pertama, kita pakai Blender BMW. Buat CPU, kira-kira bisa kelar render dalam 3,5 menit. Sementara buat GPU, bedanya signifikan banget. Kalau pakai Radeon Integrated, butuh sekitar 6 menit. Sementara kalau pakai RTX 3060, cuma perlu 39 detik aja. Cakep nih. Lanjut, untuk edit video, kita pakai Premiere Pro. Untuk tes video 1080p, durasi 2 menit, dengan color grading, bisa selesai dalam waktu di bawah semenit. Sedangkan video 4K, durasi 2 menit, juga dengan color grading, bisa kelar dalam waktu sekitar 3,5 menit. Dari sini kelihatan lah ya, kalau laptop ini mumpuni banget buat dipakai content creator, nggak cuma buat gamer doang. Dan ini disupport banget sama salah satu jualan utama laptop ini, yaitu dua layarnya yang cuma ada di seri ROG Zephyrus Duo untuk kelas laptop gaming. Layar utamanya 15,6 inci yang bezelnya lumayan tipis di bagian atas, kiri, dan kanannya. Di bawah aja rada lebar dan ada tulisan ROG Zephyrus. Sayangnya, nggak ada kamera nih. Padahal zaman sekarang kepake banget, apa-apa serba online. Layar utamanya ini juga ada dua jenis nih. Buat varian GX551 yang paling murah dan tengah, pakai layar dengan resolusi Full HD alias 1080p dengan refresh rate-nya 300Hz. Color gambutnya sampai 100% sRGB atau kurang lebih 75% Adobe RGB. Dan udah pattern validated. Layarnya ini cocok nih buat yang seneng main game yang perlu FPS tinggi, kayak game shooter, terutama buat yang kompetitif. Sementara varian tertingginya beda nih. Pakai layar 4K dengan refresh rate-nya 120Hz. Peningkatan nih dari seri sebelumnya yang cuma 60Hz saja. Color gambutnya sampai 100% Adobe RGB, dan tentunya juga udah pattern validated ya. Layar jenis ini bakal lebih cocok buat yang main game AAA yang perlu visual yang super cakep. Cocok juga buat content creator yang perlu resolusi dan akurasi warna tinggi. Tapi pakai layar yang 1080p ini aja, kita udah puas banget. Buat main game yang open world, udah kerasa imersif. Kemudian layar keduanya yang ada di atas keyboard, yang jadi pembeda utama laptop ini dibandingkan sama kompetitornya. Layar keduanya yang disebut ScreenPad Plus ini, ukurannya 14,1 inci, dengan resolusi 1920x550 pixel. Kayak Full HD, tapi separohnya lah ya. Udah touchscreen dan support stylus juga. Udah gitu, layar keduanya ini bisa ngangkat sampai 13 derajat, jadi lebih nyaman buat dilihat. Selain itu, dengan bisa ngangkat kayak gini, aliran udara jadi makin banyak buat sistem pendingin yang lebih mantep. Engselnya ini juga kuat, jadi kalau buat pemakai normal pencet-pencetnya, nggak bakal kedorong masuk layarnya. Dan buat yang senang Easter eggs, ada logo ROG di bawah screenpad-nya ini. Terus kepakainya buat apa layar keduanya ini? Ya tergantung workflow masing-masing sih. Paling gampang buat multitasking, jadi kayak ada layar tambahan yang extended. Tapi kita ngerasa lebih kayak 1,5 layar sih, bukan 2 layar. Soalnya panjangnya full, tapi lebarnya cuma setengah. Buat multitasking, bisa buka sampai 7 window sekaligus. 4 di atas dan 3 di bawah. Mungkin kepake nih, buat yang datanya mencar-mencar. Bisa juga buat admin sosmed dan e-commerce, atau bahkan buzzer yang perlu buka beberapa account sekaligus. Masih iya, kalau ada yang ngatain nggak langsung diserang. Tapi pengalaman kalau kita yang pakai sih maksimal palingan 4 window buka sekaligus. Pusing juga kalau kebanyakan. Kalau lagi ngegame, atas full gamenya, bawah bisa buat browser buat buka walkthrough. Paling PW sih kalau lagi gaming, pakai yang borderless window. Jadi tetap kayak full screen, tapi tetap bisa pencet-pencet layar bawahnya. Kalau pakai full screen soalnya bakal ke minimize. Kalau lagi kerja, misalnya buat ngetik, ngoding atau ngedit video, atas buat kerja utama, bawah bisa buat Spotify atau browser buat referensi. Sayangnya Spotify yang paling sering kita pakai di bawah agak kepotong nih, jadi kurang nikmat.
Bisa juga kalau ngedit foto atau video, atas full workspace-nya, bawah baru timeline, layer, color, ataupun tools-nya. Buat gambar juga oke, soalnya touchscreen dan support stylus. Ya intinya sekreatif kalian aja sih, pakai sebagai layar tambahan. Bedanya digabung di laptopnya aja, bukan monitor terpisah. Selain itu, Asus juga kerjasama bareng Adobe untuk beberapa aplikasi kayak Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, ataupun After Effects. Jadi di screen pad-nya bisa ada tombol atau dial yang bisa diputar-putar, jadi kayak semacam hotkey gitu untuk lebih cepat kerjanya. Fitur yang kalau dilihat keren, tapi pas dipakai beneran buat kita sih lebih kerasa kayak gimmick. Buat kita loh ya. Ya mungkin karena belum terbiasa aja sih. Cuma ujungnya nggak kita pakai, soalnya lebih terbiasa tangan kanan di mouse, tangan kiri hotkey di keyboard. Jadi intinya, kalau kalian orang yang multitasking banget dan lumayan mobile juga, serta yang paling penting bisa manfaatin touchscreen plus stylusnya ini, entah buat desain atau ngedit yang lebih optimal, layar tambahan ini bakal kepake banget. Tapi mungkin nggak buat semua orang. Soalnya, adanya layar tambahan ini jadi ngedorong keyboardnya jauh ke bawah. Keyboardnya standar aja, nggak pakai optical mechanical kayak di Strix Car. Travel key-nya juga 1,4 mm yang menurut kita agak lembek buat ukuran laptop gaming, jadi nggak terlalu terasa tactile. Keyboardnya ini full RGB, yang pola warnanya bisa kalian ganti-ganti di Armoury Crate. Pilihannya banyak nih, jadi nggak bakal bosen. Cuma karena posisinya terlalu bawah, menurut kita jadi kurang PW. Defaultnya, posisi telapak kanan di luar laptop, ditambah dengan laptopnya yang lumayan tebel. Jadi posisi ngetiknya kerasa kurang ergonomis. Ada palm rest emang dalam paket penjualan, tapi kalau pakai itu pun, kalian bakal butuh meja yang lebih lebar lagi dari awalnya yang udah makan tempat. Dan juga jadi perlu bawa perangkat tambahan lagi. Touchpad-nya pun dipindah ke samping, ke posisi numpad biasanya. Jadi butuh pembiasaan lagi nih, dari yang biasanya di bawah keyboard. Walaupun gak ada numpad fisik, touchpad-nya ini bisa diganti jadi numpad optical. Tinggal pencet pojok kiri atasnya aja. Tapi harus milih ya, mau pakai touchpad atau numpad. Nggak bisa barengan. Touchpad-nya juga nggak terlalu lebar, tapi rasanya gamer mah pakai mouse juga kan ya. Buat colok mouse, monitor tambahan lagi, ataupun peripheral lain, portnya tergolong lengkap nih. Di kanan, ada satu port USB 3.2 Type-C dan dua port USB 3.2 Type-A. Di kiri ada audio jack, port charger, serta slot micro SD. Di belakang juga masih ada port HDMI, satu lagi port USB Type-A, dan juga port Ethernet. Buat ngecas, charger utamanya pakai bawaan yang 280 watt ini. Tentunya berat, sampai 700-an gram. Tapi sebaiknya dibawa, apalagi kalau buat main. Port USB Type-C-nya sih udah support power delivery. Bisa buat ngecas, tapi kayaknya kurang kalau buat ngangkat GPU-nya. Terlebih baterainya nggak terlalu awet, walaupun udah 90 Wh. Ya wajar sih, powernya segede ini kan. Untuk baterainya, kita tes di mode silent dan performance, dengan brightness 50% dan layar kedua juga nyala. Buat ngetik sambil denger lagu, dalam sejam berkurang sekitar 23%. Kurang lebih hampir sama lah, antara silent sama performance. Sedangkan kalau dipakai buat nonton video, dalam sejam bisa berkurang 21% di mode performance, sementara kalau di mode silent cuma berkurang sekitar 16% dalam sejam. Kalau buat gaming, ya sambil colok charger aja lah ya, jangan pakai baterai doang. Bisa sih dipakai buat gaming yang rada enteng, misalnya CSGO di mode performance tetap dapat 160 fps. Kalau di silent emang dibatasin di 60 fps aja, tapi masih playable banget. Cuma baterainya itu ngocor banget. Main 11 menit aja, baterainya berkurang 20%. Gitu juga kayak di PES, tetap dapat 60 fps, tapi kayak satu match 20 menitan aja, baterainya berkurang 30%. Sarannya sih, pakai baterai buat kerja biasa aja, atau buat main game yang enteng banget kayak solitaire. Buat ngisinya lagi, dari kosong bisa keisi sekitar 30% dalam setengah jam. Dan kalau mau penuh banget, butuh sekitar 2 jam. Kalau kalian khawatir gitu dicolok terus baterainya, kalian bisa setting kok di aplikasi My Asus. Ngecasnya mau penuh banget sampai 100%, atau cukup sampai 80 atau 60% aja biar lebih awet. Kemudian soal audionya, menurut kita mantep banget nih untuk ukuran speaker laptop. Bassnya cukup menampol, clarity-nya juga oke, dengan tweeternya ngadep atas, jadi nggak mendem. Ada dukungan Dolby Atmos juga buat spatial audionya. Kira-kira ginilah hasil scorean dari speakernya. Untuk softwarenya, juga udah bisa update ke Windows 11, tapi untuk saat ini kita masih stick ke Windows 10 dulu, sampai bener-bener stabil. Udah termasuk juga Office Home and Student 2019, jadi cus tinggal pakai. Nah, itu dia tadi Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE. Kalau bisa kesimpulin,
Laptop satu ini target penggunanya spesifik banget. Orang yang butuh laptop yang super kenceng, tapi juga bisa manfaatin layar keduanya yang touchscreen ini. Dibilang revolusioner jelas, kenceng juga banget, tapi tetap ada penghalangnya. Barrier pertama, itu ada di harganya. Dengan spesifikasi yang sama, kalian bisa dapat laptop konvensional, walaupun layarnya cuma satu ya, contohnya ROG Strixcar, itu bisa 5 juta lebih murah, dengan spesifikasi yang sama. Atau kalau kalian butuh yang lebih compact, kalian bisa nyari juga mungkin ROG Zephyrus G14, G15, yang mungkin lebih enak dibawa kemana-mana, walaupun mungkin nggak sekenceng laptop yang satu ini. Tapi, kalau kalian nggak masalah soal harga, dan udah pertimbangin nih, kelebihan sama kekurangan laptop yang satu ini, ROG Zephyrus 215 SI ini bisa jadi pilihan yang solid. Apalagi, kalau kalian seneng jadi pusat perhatian, pasti yang satu ini jadi yang paling kece di kafe-kafe kesayangan Anda. Kalau kalian ngerasa laptop yang satu ini cocok dengan kebutuhan sama keinginan kalian, boleh deh komen-komen di bawah. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan adios.